Akan tetapi Rasulullah mengajarkan belajar mencintai seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, ada kisah yang bermakna dalam hidup kita, yaitu kisah kehidupan Rasulullah. Ada kisah romantismenya, dan ada kisah yang berhubungan dengan bagaimana motivasi cinta yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Sahabat Amr bin As tentunya menjadi inspirasi yang memotivasi kehidupan yang diajarkan Rasulullah ketika Rasulullah mencintai siapapun dia yang ada di sekitar. Saat Amr bin As diutus kepada sebuah pasukan, lalu kemudian Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Ayun nas ahabbu ilaika?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Rasulullah pun menjawab, Aisyah. Lalu kemudian Amr bin As bertanya kembali, "Summa man?" Faqala, lalu Rasulullah menjawab, Abuha, yaitu ayah daripada Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Amr bin As bertanya kembali, lalu kemudian siapa? Rasulullah menjawab, Umar bin Khattab. Tentunya dalam hidup ini ada nilai-nilai kecintaan yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan ketika Rasulullah mengajarkan apa sebenarnya makna daripada cinta itu untuk kehidupan kita, apa sebenarnya hakikat kehidupan ketika kita hubungkan dengan dunia yang mengantarkan kita untuk mencintai seseorang, Rasulullah mengajarkan motivasi dalam mencintai seseorang yang cukup luar biasa. Kita contoh, Rasulullah meletakkan cinta itu pada maqamnya. Rasulullah meletakkan cinta itu pada kedudukannya, pada tempatnya. Dari nas hadis tersebut, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tentunya cinta ini mutlak. Sebagai sahabat, sebagai sosok yang selalu berjuang menegakkan kebenaran agama Allah, maka Abu Bakarlah yang bersama Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah menyebut Aisyah, sosok yang pertama kali sebelum Abu Bakar As-Siddiq, ini menandakan bukan artinya Rasulullah tidak meletakkan cinta itu kepada yang lainnya. Di mana Khadijah? Di mana Fatimah? Ketika nas itu disebutkan dalam hadis tersebut, maka cerita tersebut dihubungkan bahwasanya Khadijah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya kepada Aisyah bermakna tawakuf. Karena saat itu Khadijah sudah tidak ada di muka bumi. Maka apa yang berhubungan ketika mengapa Aisyah lebih diunggulkan? Seperti dalam lirik-lirik lagu yang saat ini Aisyah, istri Rasulullah. Bukan artinya Rasulullah tidak mencintai Khadijah. Bukan Rasulullah tidak mencintai Fatimah. Dan bukan Rasulullah tidak mencintai siapapun di antara kita. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan belajar mencintai seseorang pada ukurannya, pada kedudukannya, pada maqamnya. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu memuliakan siapapun. Rasulullah selalu mendatangkan titik kebaikan kepada siapapun. Afdalun nisa min hadhil ummah Khadijah wa Aisyah wa Fatimah. Ibnu Taimiyah menggambarkan mengapa kalimat sebaik-baiknya wanita itu adalah Khadijah, Aisyah, dan Fatimah.
Kata ini menerangkan seolah-olah kedudukan, kemuliaan yang ada pada orang-orang yang terdekat bersama Rasulullah tidak dibedakan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah memuliakan, mengangkat. Adapun ketika terjadi perbedaan, pertentangan, maka ini urusan yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Maka dalam kitab Majmu'ul Fatawa milik Ibnu Taimiyah, dia meletakkan posisi ini pada sederajat, yaitu memuliakan siapapun yang ada di antara kita. Yang ketiga, tidak menghina dan tidak merendahkan. Rasulullah SAW memuliakan Aisyah. Mengapa memuliakan Aisyah? Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, ya, kamal minar rijal kathir. Banyak orang-orang dari laki-laki yang memiliki kesempurnaan. Tetapi mengapa di kalimat akhir Rasulullah menyebutkan yang kemuliaan itu tidak ada pada wanita? Walam yakmul minan nisa illa, kecuali Asiyah imra'at Fir'aun. Asiyah, istri daripada Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binta Imran, Maryam putri daripada Imran. Dan yang ketiga, Rasulullah menyebutkan wa inna fadlan nisa. Dan yang ketiga Rasulullah menyebutkan wa inna fadla Aisyah ala sairin nisa, dan kemuliaan Aisyah di atas kemuliaan wanita-wanita lainnya kafadlis sarid ala sairit ta'am, seperti kemuliaan at-tarid. At-tarid itu makanan yang paling favorit, yang paling disenangi orang Arab saat itu dibanding makanan-makanan yang lainnya. Jadi tidak ada yang dihina dan tidak ada yang direndahkan oleh Rasulullah, kecuali Rasulullah meletakkan itu pada tempatnya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW selalu mendiamkan, selalu tidak membedakan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan orang-orang yang terdekat bersama Rasulullah. Aisyah pernah dituduh berzina bersama Sufyan bin Mu'attal. Dan bagaimana sikap Rasulullah ketika tuduhan tersebut terjadi kepada Aisyah? Wa khairu nisa'iha Khadijah. Rasulullah masih mengunggulkan Khadijah sebagaimana Rasulullah masih mengunggulkan siapapun yang ada di sekitarnya termasuk Aisyah. Wahai teman-teman sahabat sekalian, berfikirlah siapapun di antara kita yang masih memiliki hati, karena hati itulah yang memotivasi kita untuk mencintai dan menyayangi siapapun yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.